Halo teman-teman semuanya. Kita bakal lanjutin ya buat tutorial bab 10. Di sini tentang irisan kerucut gitu ya sama fungsi parameter. Nah, karena udah ada video materi, kita bakal bahas latihan soal ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini kita disuruh gambar grafik gitu. Persamaannya y kuadrat plus 4y plus 3x minus 12 sama dengan 0. Nah, ini kalau dari persamaannya aja udah kelihatan ini fungsi parabola gitu. Terus kita pisahin x-nya sama y-nya, dipisahin ruasnya gitu. Jadi x sama dengan y kuadrat per 3 minus 4y per 3 ditambah 4 ya. Terus kita bagi 3. Nah, jadi persamaannya ada x sama dengan gitu. Nah, terus kita cari puncak parabolanya. Nah, si puncak sendiri itu bakal berada di kalau si turunannya sama dengan 0 kan. Terus diturunin ini. Nah, jadi minus 2 per 3 y kuadrat minus y per 3 itu bakal sama dengan 0. Nah, si letak puncaknya itu dia sama dengan min 2. Terus kita bisa substitusiin y sama dengan min 2 ke persamaan yang ini, atau persamaan yang ini juga bisa. Nanti bakal didapat bahwasannya si x-nya itu 16 per 3. Nah, dari unsur-unsur yang ini nih, kita punya puncak, kita bisa sketsa grafiknya. Jadi bentukannya kayak ini, grafiknya. Puncaknya di sini, terus ini parabolanya, untuk sumbu y-nya di 2 sama minus 6. Gitu. Jadi kalau misalnya disuruh gambar sesuatu gitu, kita harus cari kayak titik-titiknya gitu. Kalau misal disuruh gambar elips gitu, berarti kita harus nyari A, B-nya gitu. Sumbu mayor, sumbu minor, letak itunya, panjangnya juga. Terus nyari ada direktrik juga kan gitu. Jadi unsur-unsur yang dipahami di materi itu, unsur-unsur irisan kerucutnya masing-masing harus dihitung gitu dan ditentukan letaknya. Oke, terus kita lanjut buat soal yang kedua. Di sini kita ada soal tentukan persamaan garis singgung di titik yang telah ditentukan. Sama tentukan nilai dari d kuadrat y per dx kuadrat atau turunan keduanya di titik yang ditentukan. Sama ini dicari nilainya. Nah, jadi persamaannya itu ada parameter x sama dengan seperti y sama dengan minus 2 ln t. Minus 2 plus ln t harusnya. Oke, ini minus 2 plus ln t aku ralat, terus di titik t sama dengan 1. Nah, terus kita substitusiin t-nya dulu. Berarti x-nya 1 per 1 ya. Terus y-nya minus 2. Minus 2 plus ln 1. Ln 1 kan 0. Nah, terus kita cari turunan y terhadap t dulu. Ini jadi seperti karena turunan ln t itu seperti 2 kan turunnya konstanta kan 0. Terus kita cari dx per dt-nya seperti jadi minus seperti kuadrat warnanya. Terus kita cari dy per dx-nya itu pakai aturan yang turunan itu berantai. dy per dx, dy per dt per dx per dt. Jadi seperti per minus seperti kuadrat. Hasilnya minus t. Oke, dari situ kita bisa cari gradien garis singgungnya atau dy per dx-nya
dengan substitusi si T-nya sama dengan 1, jadi gradiennya itu -1. Nah, tinggal pakai persamaan garis singgung biasa, Y minus 1 sama dengan M X minus X1, jadi hasilnya yang ini Y minus 2 sama dengan -1 kali X min 1. Berarti Y plus 2 sama dengan X plus 1. Nah, persamaan garis singgungnya X plus Y plus 1 sama dengan 0. Terus disuruh nyari dy kuadrat, d kuadrat Y. D kuadrat Y per dx kuadrat di d kuadrat Y per dx kuadrat sendiri tuh adalah turunan dari dx ya. Terus ini ddx minus t, turunan minus t kan min 1, gitu aja. Jadi si turunannya diturunin lagi, gitu. Oke, terus soal selanjutnya. Di sini kita nomor 3 disuruh mencari luas daerah yang dibatasi sumbu Y sama persamaan parameter X sama dengan T minus T kuadrat sama Y sama dengan 1 minus E pangkat minus T. Terus pertama kita cari batas integralnya dulu. Karena dibatasi sumbu ya, berarti kita nyari kan sumbu Y, berarti X-nya 0 gitu. Kita bisa nyari 0 sama dengan T minus T kuadrat ya, dari persamaan ini. Nah, maka diperoleh bahwa batasnya itu T sama dengan 0 sama T sama dengan 1. Terus kita integralin. Batasnya 0 sampai 1, terus kita integralinnya Y dx. Nah, dx-nya sendiri kita cari dulu dengan menurunkan ini. Menurunkan T minus T kuadrat. Dx per dt. Turunan X-nya jadi 1 minus 2T. Nah, berarti dx itu sama dengan 1 minus 2T dt. Gitu. Terus tinggal disubstitusiin ke integralnya dengan Y-nya juga. Y-nya ini 1 minus pangkat minus T dikali 1 minus 2T dt. Nah, habis itu kita pakai integral parsial. Oke, integral parsialnya gimana? Nah, ingat yang I latte. Ini kan yang depan ada eksponennya, berarti dia jadi V-nya. Nah, ini yang diprioritasin jadi U-nya. Jadi U-nya sama dengan 1 minus 2T, dV-nya sama dengan 1 minus E minus T dt. Ya, terus bisa diintegralin V-nya jadi T minus E pangkat minus T. Plus konstan. Ini V-nya. Nah, terus pakai integral parsial yang UV minus integral V du. Berarti kalau du-nya itu sama dengan minus 2 dt. Ya, itu terus jadi yang ini 1 minus 2T kali T minus E pangkat minus T dari 0 sampai 1, terus ada sisa. Belakang integralnya itu minus integral 0 sampai 1, T minus E pangkat minus T kali minus 2 dt. Terus dimasukin batas yang depannya, hasilnya jadi 1/E. Terus yang belakang kita integralin yang ini karena ini konstanta ya.
Jadi setengah T kuadrat minus E pangkat minus T dari 0 sampai 1 terus dikali min 2 gitu. Nah, terus kita masukin kembali batasnya 0 sampai 1. Jadi hasilnya yang belakang ini adalah minus 1 plus 2 per E. Nah, jadi luas daerahnya itu 3 per E minus 1 gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Di sini kalau diketahui fungsi dari X, Y itu 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Terus diketahui juga fungsi X yang merupakan fungsi T itu cos T plus sin T, Y yang juga merupakan fungsi T itu cos T minus sin T. Terus ditanya nih, dW per dt kalau si T-nya berarti T sama dengan 0 nilainya gitu. Nah, terus kita cari dulu do-nya, do W per do X itu 6X, do W per do Y itu 4Y. Udah tahu sih harusnya kan ini. Kalau do W per do X berarti fungsi W ini cuma diturunin terhadap X, berarti ini 0. Jadi sisa yang depan turunannya 6Y. Terus do W per do Y itu ininya 0. Terus berarti yang belakang. Turunan ini berarti 4Y. Nah, terus kita turunin juga nih. Do Y per do T. Yang depan itu minus sin. Yang belakang itu minus cos. Jadi minus sin minus dikali dalam kurung sin T plus cos T. Terus di X per dt-nya. Depannya itu minus sin T. Terus cos T. Oke, terus pas T sama dengan 0, maka si XY-nya itu sama dengan 1. Bisa dilihat di sini lagi. Kalau 0 berarti cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Kalau 0 juga cosnya 1 minus 0. Jadi kesimpulannya kalau si T-nya 0, X-nya 1, Y-nya juga 1. Nah, oke, terus kita pakai aturan rantai. Nah, jadi do W per do T sendiri itu bakal sama dengan dW per dt ya. dW per dt 0 itu bakal sama dengan do W per do X kali do X per do T. Nah, ini yang dimasukinnya 1,1 karena tadi kita juga udah nyari kalau T-nya 0, terus do X per do T-nya 0 karena ini 0. Nah, jadi kalau misal ditanya do W per do T dari 3 gitu misalnya. Berarti itu do W per do X-nya juga 1,1. Enggak 1,1. Bentar dulu. Kita harus substitusiin ke fungsi X-nya ya. X3 sama Y3 dikali dx per dt ini 3. Terus ditambah do W per do Y X3 Y3. Terus do Y per do T 3 gitu ya. Nah, terus tinggal disubstitusikan saja nilainya. Jadi 6 kali 1 ditambah 4 kali minus 1.
hasilnya 2. Oke, kita ke soal yang terakhir. Di sini diketahui fxy itu bakal sama dengan 3y kuadrat minus 16x kuadrat per 6y minus 8x kalau fungsi 3y minus 4x itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau 3y minus 4x-nya sama dengan 0, itu bakal sama dengan gx, y yang harus kita cari nanti. Jadi soalnya tentukan nilai G 3,4 supaya fx-nya continue. Pertama kita sederhanakan dulu bentuk yang atas ini, yang ribet ini, menjadi yang di atas kan A kuadrat minus B kuadrat ya. Yang nanti bisa dipecah jadi A plus B, A min B gitu. Nah, terus bakal dapat yang atas itu kalau dipecah jadi 3y plus 4x kali 3y minus 4x. Nah, yang bawah itu 2 kali 3y minus 4x. Ini bisa kita coret. Berarti sisa sederhananya, bentuk sederhananya itu setengah kali 3y plus 4x. Oke, terus dari persamaan, kalau 3y minus 4x itu sama dengan 0, yang persamaan GY itu tadi yang diketahui di soal, maka si X-nya bisa kita nyatakan dalam bentuk Y 3/4Y gitu ya. Terus kalau Y-nya sama dengan T, berarti X-nya itu 3/4T gitu. Nah, terus kita cari limitnya. Karena continue biasanya berhubungan sama limit kan. Terus substitusiin ke fungsi yang atas, atau bisa kita ganti ke bentuk sederhana yang ini. Nah, terus Y-nya kita ganti T ya kan. Tadi udah diganti T, jadi X-nya 3/4T. Nah, maka bisa disubstitusikan 3 kali Y-nya sama dengan T, tambah 4 kali 3/4T. Karena X-nya sama dengan T kan. Dari bentuk sederhana yang ini. Maka ini setengah kali 6T, berarti 3T kan. Nah, terus dengan demikian, maka fungsi G 3/4T, T itu bakal sama dengan 3T. Terus buat X sama dengan 3, sama Y sama dengan 4, maka T-nya sama dengan 4. Ya kan, gitu. Karena kan kalau 3,4 berarti yang depannya itu 3/4T, yang belakangnya itu T gitu. Nah, maka ini T-nya sama dengan 4. Kemudian tinggal disubstitusikan ke ini. Jadi G 3,4 itu sama dengan 3T kan. T-nya sama dengan 4 berarti 3 kali 4. Jadi hasilnya 12. Oke. Cukup buat tutorial soal bab 10 ya. Kita bisa lanjut di tutorial berikutnya. Makasih.